Sahabat-sahabat Rumah Retret Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa. Kami mengucapkan terima kasih karena telah memilih channel ini sebagai teman perjalanan rohani Anda. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 24 Agustus, gereja mengenang jasa dan kesucian Santo Bartolomeus, salah seorang Rasul Yesus. Untuk menemani permenungan Anda, kini kami hadirkan beberapa informasi seputar kehidupan beliau berikut ini. Informasi yang pertama, jelas bahwa Bartolomeus adalah satu dari 12 Rasul Yesus. Dilihat dari kata Bartolomeus, sudah pasti kata Bartolomeus itu bukanlah sebuah nama diri. Itu merupakan sebutan atau istilah yang menjelaskan bahwa ia adalah putra dari Ptolemeus. Awalan Bar dalam tradisi bahasa Ibrani berarti putra dari. Lantas siapakah nama asli beliau? Ada yang beranggapan bahwa nama aslinya adalah Nathanael. Jika benar demikian, maka dialah yang dikatakan oleh Yesus sebagai seorang Israel sejati. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Informasi yang kedua, bagaimana bisa dugaan Nathanael dan Bartolomeus adalah orang yang sama? Mari kita perhatikan cara berpikir berikut ini. Nama Bartolomeus disebutkan dalam 3 Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Nama itu tidak dijumpai dalam Injil Yohanes. Nah, di ketiga Injil yang menyebut nama Bartolomeus itu selalu menempatkan nama Bartolomeus berdekatan dengan nama Rasul Filipus. Filipus dan Bartolomeus selalu disebutkan bersama-sama. Dan di Injil Yohanes, nama yang selalu disertai dengan Rasul Filipus adalah Nathanael. Jadi muncullah dugaan bahwa Nathanael dan Bartolomeus adalah orang yang sama. Apalagi setelah kita menyadari bahwa Bartolomeus sendiri bukanlah ciri khas nama diri, melainkan hanya istilah saja. Jika dugaan ini benar, maka bisa dikatakan bahwa Bartolomeus berasal dari Kana, Provinsi Galilea, Israel Utara. Dilihat dari latar belakang tempatnya, maka bisa dikatakan bahwa Bartolomeus berlatar belakang petani agraria, bukan seorang nelayan seperti para rasul kebanyakan. Oh ya, beberapa situs Katolik yang kami jumpai, yang kami kunjungi juga rupanya menggunakan pola pikir ini bahwa Nathanael dan Bartolomeus adalah orang yang sama. Informasi yang ketiga, setelah Rasul Filipus berkata kepada Nathanael bahwa mereka telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret, Nathanael bersikap skeptik terhadap informasi Filipus mengenai Mesias dari Nazaret itu. Dia menjawab dengan kalimat yang terkenal, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus, juga ini merupakan salah satu kalimat yang terkenal, "Mari dan lihatlah." Saat Yesus melihat dan memuji dia sebagai seorang Israel yang sejati, dia malah balik bertanya, dari mana Yesus tahu akan hal itu? Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, makna istilah pohon ara ini selain menjelaskan bahwa ia berlatar belakang pertanian, tetapi frasa di bawah pohon ara juga bermakna mempelajari Taurat. Seorang Israel sejati adalah orang yang tekun mempelajari Taurat. Akhir dari dialog tadi menjelaskan pengakuan Nathanael kepada Yesus. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Informasi yang keempat, masih tentang percakapannya dengan Yesus tadi, Yesus mengatakan kepadanya, "Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Pernyataan Yesus ini rupanya terbukti di kemudian hari. Injil mencatat bahwa pada peristiwa penampakan Yesus kepada 7 orang rasulnya di tepi Danau Tiberias, Bartolomeus juga hadir dan menyaksikan peristiwa itu. Kisah para Rasul juga mencatat bahwa Bartolomeus muncul sebagai salah seorang saksi kenaikan Yesus. Bartolomeus beruntung mendapat kesempatan untuk menyaksikan hal-hal besar seputar Yesus. Informasi yang kelima, setelah menyaksikan banyak hal besar seputar karya Yesus,
Bartolomeus bersemangat mewartakan Injil setelah hari Pentakosta. Eusebius, sejarawan gereja dari Kaisarea, dalam bukunya Historia Ecclesiastica menceritakan bahwa Bartolomeus menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Santo Hieronymus, pelanjut karya Eusebius, mengisahkan bahwa ditemukan bukti-bukti kuat tentang karya misioner Rasul Bartolomeus, yakni berupa satu salinan Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani ditemukan di India. Catatan-catatan gereja lainnya tentang periode ini berbicara tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sana Bartolomeus berkarya bersama-sama dengan Filipus. Sepeninggal Filipus dan pembebasannya dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di provinsi Likaonia, Asia Kecil. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeuslah orang yang pertama yang menobatkan mereka hingga mati sebagai seorang martir di Albanopolis, tepi laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Selain berkarya di antara orang-orang Armenia, Bartolomeus juga berkarya di Mesopotamia, Mosul, Kurdi, Irak, Kaldea, Arab, dan Persia. Wilayah pewartaannya sampai di dunia Arab. Iya, Wikipedia memberi catatan tambahan yang menarik begini. Al-Quran mencatat mengenai murid-murid Isa Al-Masih, tetapi tidak menyebutkan nama-nama mereka, melainkan hanya menyatakan mereka adalah para pembantu untuk pekerjaan Allah. Namun, karya-karya eksegesis Muslim dan komentari Quran menyebutkan nama-nama mereka, termasuk Bartolomeus di antara para murid. Informasi yang keenam, dikabarkan Bartolomeus meninggal dunia di Albanopolis di Armenia. Menurut satu riwayat, ia dipenggal kepalanya. Tetapi tradisi yang lebih populer menyatakan, dan juga disebutkan di banyak situs yang kami kunjungi, bahwa ia dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala di bawah. Sungguh sebuah cara kemartiran yang sangat berani dan mengerikan. Alasan dia dihukum mati adalah karena Bartolomeus telah berhasil membawa Ptolemeus, Raja Armenia, untuk dibaptis. Kenyataan ini membuat Astyages, saudara laki-laki Ptolemeus, menyuruh Bartolomeus dihukum mati. Saudara-saudari yang terkasih, dari Bartolomeus kita belajar, mendapat julukan Israel sejati tentu tidaklah mudah. Berkat pembaptisan, kita juga adalah Israel baru. Beranikah kita menjadi Israel baru yang sejati? Ingat, sesuatu yang baik bisa datang dari Jawa, Flores, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, termasuk Batam. Dari mana saja kebaikan itu bisa datang. Kita semua diundang ke sana. Dari Rumah Retret Batam Oase Center, kami ucapkan selamat pesta Santo Bartolomeus, martir dan Rasul Yesus. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan.